Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Supriyanto pada mapel PAI kelas 11. Oke, langsung saja untuk teman-teman atau anak-anak kelas 11 yang berbahagia dimanapun kalian berada dan seperti apapun kondisinya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan waspada. Dengan keadaan kita yang seperti ini, ya kita tetap menjaga diri sebaik mungkin. Kemudian langsung saja kita pada kesempatan ini akan belajar tentang atau bab kita yakni akhlak kepada orang tua. Langsung saja di sini ada sebuah PowerPoint, sebuah materi yang sudah saya siapkan. Hanya sedikit yang kita akan bahas nanti. Setiap insan memiliki kecerdasannya masing-masing, maka yang harus kita lakukan adalah mencarinya. Ini quotes dari saya, silahkan. Nanti setiap individu pasti punya kecerdasan masing-masing, jadi digali potensinya. Tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan dari pembelajaran ini, pertama siswa mampu menganalisis materi tentang akhlak kepada orang tua, mampu dianalisis, mampu dipahami, semuanya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan bentuk akhlak terpuji dan tercela kepada orang tua. Jadi tahu mana yang akhlak terpuji dan tahu mana yang akhlak tercela. Kemudian tujuan terakhir, siswa mampu menerapkan konsep akhlak terpuji kepada orang tua secara konkret. Ya, tentunya harapan dari sebuah proses pembelajaran niku adalah kita mampu menerapkan. Terlebih-lebih ketika sudah mampu menerapkan, kita mampu memberikan kepada orang lain. Insya Allah niku pahalanya jadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Ya, ruang lingkup akhlak kepada orang tua ini adalah yang akan kita bahas nantinya. Ya, pertama pengertian akhlak, kemudian macam-macam akhlak, kemudian nanti ada surah Al-Isra yang menjelaskan tentang akhlak kepada orang tua. Terus keutamaan birrul walidain. Ya, birrul walidain sendiri artinya ini berbakti kepada orang tua. Walidain dua orang tua. Kemudian sebab-sebab durhaka kepada orang tua. Untuk sementara poin-poin yang akan kita bahas ya ini hanya 5 poin ini. Ya. Jadi tidak banyak. Pertama, pengertian akhlak. Ya, kita dibaca di sini, akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Ya. Khuluq itu bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi ketika kita mendengar kata akhlak, berarti dia berkaitan dengan tingkah laku, dengan tindakan, ya, dengan tabiat. Ya. Itu apa berarti segala tingkah laku yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu disebutnya akhlak. Nah, nanti tingkah lakunya ada akhlak apa aja, macam-macamnya niku nanti selanjutnya. Itu pengertiannya, ya. Nah, ini itu tadi menurut bahasa, sekarang menurut istilah. Ya, di sini kita baca akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia. Seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Jadi memang secara istilah niku dia refleksi, jadi spontan. Nek biasanya melakukan kebaikan ya dia akan spontan untuk melakukan kebaikan. Contoh untuk berbicara jujur gitu. Nek akhlaknya memang apik ya dia akan senantiasa berbicara jujur. Terus itu secara spontan. Juga sebaliknya kalau biasanya akhlaknya buruk, masalah kejujuran, ya. Nek biasa mboten jujur nggih, spontan dia langsung nggak jujur gitu. Nah niku
maksud dari tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Jadi ada 3 pakar di bidang akhlak, yaitu Miskawi, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Memang menurut Imam Ghazali juga akhlak niku nggih spontan kan, maupun entah itu baik maupun entah itu buruk. Akhlak itu lah spontan. Jadi memang langsung tanpa kita berpikir, tanpa kita ada paksaan gitu ya. Jadi kamu naik paksaan kan, ayo kamu berbuat baik, ayo kamu berbuat baik, paksaan. Tapi ini mboten. Ya ketika dia harus mengerjakan kebaikan, menolong seseorang ya kan. Misal ada orang yang jatuh, nek Allah kayak apik ya langsung langsung ditulungi. Nggih, ini enggak ada paksaan nggih. Nek dipaksakan ada orang yang jatuh, ayo cepet tulungi kan niku namanya paksaan. Jadi enggak spontan kita mengerjakan. Jadi padahal menurut Imam Ghazali dan kawan-kawannya yang namanya akhlak niku nggih tanpa ada pikiran, nggih, tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Memang dia spontan gitu. Gitu nggih. Jadi sudah melekat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam akhlak. Nah, niki akhlakul mahmudah. Apa itu akhlakul mahmudah? Tentunya kawan-kawan sudah tahu, yaitu perbuatan baik kepada Allah, sesama manusia serta makhluk ciptaan Allah. Contohnya sebagai berikut. Jadi akhlakul mahmudah itu pengertiannya adalah akhlak baik, ya. Akhlak perbuatan yang baik, yang mulia, itu disebutnya akhlakul mahmudah. Contohnya berbakti pada orang tua, menghormati tetangga dan tamu, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta simpati kepada orang lain. Keempat, memberikan sumbangan yang bersifat untuk meringankan beban orang lain. Itu banyak contohnya, nggih. Ini hanya ada 7 yang bisa saya berikan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang namanya akhlakul mahmudah. Contoh-contohnya itu banyak. Seperti kita memberikan saran kepada teman dan mampu memecahkan masalah itu, yaitu juga bagian dari akhlakul mahmudah. Terus tidak memfitnah, gitu nggih. Akhlakul mazmumah, ya. Tadi mahmudah, sekarang mazmumah. Apa itu mazmumah? Yaitu perbuatan buruk kepada Allah, sesama manusia serta makhluk ciptaan Allah. Contoh sebagai berikut: berdusta, mengumpat, mengadu domba, dengki, iri hati, dan jonglak, mencuri, ya, masuk semua hal, berkata dusta dan lain-lain. Jadi kedua akhlak mahmudah, baik mahmudah ataupun mazmumah, ini itu adalah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang kepada Allah, ya. Kita nggak sholat, ini juga termasuk. Itu berarti akhlak mazmumah. Kita mau kerjakan sholat, berarti itu akhlak mazmumah, mahmudah kepada Allah. Kita menolong sesama manusia, ya, itu disebutnya akhlak mahmudah. Kita tidak menolak ketika ada orang minta bantuan dan dia sudah mengemis-ngemis gitu. Kemudian kita tidak menolong, malah kita menjelek-jelekkan, ya, itu namanya akhlakul mazmumah kepada manusia. Kemudian contoh lagi yang makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ketika contoh akhlakul mahmudah, ketika ada kucing, ya, lagi ada kucing, kemudian lagi santai-santai, mungkin karena kita nggak suka, kemudian tapi kita tindakannya adalah menendang kucing itu, ya, itu disebutnya ini akhlak mazmumah, ya, akhlak buruk kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tapi ketika ada kucing kita kasih makan, ada hewan apa, burung kita masih makan, ada ikan kita kasih makan, kita pelihara dengan baik, itu disebutnya akhlakul mahmudah. Itu contoh dari akhlakul mazmumah dan mahmudah. Itu insyaallah bisa dipahami. Berikutnya
Surah Al-Isra al-ayat 23 sampai 24. Ya, Allah telah berfirman dalam Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa fid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya bisa sama-sama kita baca. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, di sini artinya kita coba bahas, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu, ya, ini sebuah perintah, ya, keperintah menyembah selain Dia, ya, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik, ya, telah Allah perintahkan juga berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang posisinya adalah sebagai anak, ya, suatu hari ketika kita menikah dan memiliki keluarga, kita akan disebut sebagai ibu bapak. Tentunya kita tidak mau juga ketika punya anak yang beleng, tidak mau juga mempunyai anak yang bangkang sama orang tua. Itu pasti harapan seorang ibu, seorang bapak pasti tidak mau menginginkan anaknya melawan orang tuanya. Okay. Oleh karena itu, pada sekarang ini ketika kita masih menjadi seorang anak, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebaik-baik mungkin. Ini adalah sebuah perintah dari Allah, ya, kita harus menjalankan, karena imbasnya nanti kepada kita. Jadi ada hukum karma, gitu. Ketika kita tidak berbuat baik kepada orang tua, ya nanti anaknya juga sama mungkin, insya Allah. Jadi atau anaknya, ya, kita akan merasakan apa yang orang tua kita rasakan, gitu. Jadi ada pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, gitu kan. Itu harus kita waspadai betul, jangan kita sepelekan, harus kita perbaiki. Masih banyak waktu ketika kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, kita masih memiliki banyak waktu, manfaatkan waktu itu. Yang sudah baik, lanjutkan, tingkatkan, insya Allah membawa berkah dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka ini kita ngopeni, ya, pemeliharaanmu ngopeni, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan nggak boleh ngelawan. Kalau diperintah orang tua niku gundengin ngapa sih ndak ngomongin barang, wis gede, nah itu nggak boleh kata niku. Ya, artinya kita tidak boleh melawan, dan janganlah kamu membentak, ya. Membentak itu biasa ada mbah-mbah kan, karena ibunya sudah lansia, nopo-nopo mawon bingung, angel, malah ada yang antai mbah-mbah niku ibu kita yang ngompol sembarangan, kan. Kita bentak-bentak lagi itu nggak boleh. Kita harus memelihara beliau dengan sebaik mungkin, ya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, tetap harus ucapkan yang baik. Ini adalah firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka kedua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai. Nah, ini adalah harus baca doanya nggih. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini baca doanya nggih. Ini dihafalkan nanti. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku
sejak kecil. Niku ayatnya sebuah perintah ya, mudah-mudahan menjadi sebuah hidayah kepada kita, kemudian membuat kita jauh lebih baik lagi untuk berbakti kepada orang tua. Ternyata walaupun kelihatan sepele, berbakti kepada kedua orang tua ternyata ya sesuatu yang sangat penting penting sekali. Oke, selanjutnya intisari dari surah Al-Isra ya. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, wajib memelihara mereka ketika usianya sudah tua atau lansia. Yang ketiga, dilarang melawan meskipun dengan ucapan serta tidak boleh membentak mereka. Yang keempat, wajib berkata dengan sopan santun dan dengan perkataan yang mulia. Terus yang terakhir, menyayangi mereka dan tidak boleh sombong kepada mereka. Niku intisari dari surah Al-Isra. Kemudian kita lanjut kepada keutamaan birrul walidain. Birrul walidain sendiri artinya berbakti kepada orang tua. Nanti ada soal apa arti dari birrul walidain, ampun bingung. Ya, birrul itu berbakti, walidain itu kedua orang tua. Pertama, ya berbakti kepada orang tua setara dengan jihad, sama dengan jihad. Ya. Kemudian diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kemudian perbuatan yang dicintai oleh Allah. Allah senang hal-hal seperti ini. Jadi kemudian yang keempat, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ini bahaya nih. Ketika kita seorang anak tidak mendapatkan ridho dari orang tua, ya itu juga menghambat ridho dari Allah. Maka segala sesuatunya niku harus selesai dulu di bawah. Agar orang tua ridho, insya Allah Allah juga akan ridho. Maka banyak doa-doa kita yang tidak terkabulkan ya mungkin salah satunya niku orang tua tersakiti, akhirnya sakit hati, ya, menjadi tidak ridho. Nah, walaupun orang tua sudah berusaha untuk ikhlas, tapi Gusti Allah kadang tidak terima. Akhirnya doa-doa kita ya nggak terkabulkan. Kemudian dimudahkan segala perkaranya. Ya, ini sebuah keutamaan menjadi berbakti pada orang tua. Dan yang terakhir, memperoleh pahala surga dan dijauhkan dari segala malapetaka. Ini adalah sebuah keutamaan sebagai bentuk kita berbakti kepada orang tua. Kemudian yang pembahasan kita terakhir ini, sebab-sebab durhaka kepada orang tua. Apa saja? Pertama, ini kita ke makna ulukul walidain terlebih dahulu. Pertama, pengertian ulukul sendiri memiliki arti durhaka, ya. Sedangkan walidain artinya kedua orang tua. Jadi pengertian ulukul walidain adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Adapun contoh perilakunya, pertama, anak selalu menyusahkan orang tua dengan membangkang, membentak, menghardik, berkata atau ya, meremehkannya dan menolak perintahnya. Nah, untuk poin yang terakhir, menolak perintahnya, niki jika perintahnya bukan untuk musyrik, okay, untuk keluar dari agama Allah atau untuk menyembah Allah selain Allah, niku Anda ya anak-anak tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Tapi kalau misal perintah orang tua adalah untuk musyrik, anak-anak boleh menolak. Atau rasa sholat, nah niku anak jenengan boleh menolak. Atau rasa nyembah Gusti Allah, nah niku boleh ditolak. Ora, aku tetap bakal nyembah Gusti Allah. Kuwi keyakinanku. Begitu loh. Nah, menolaknya pun harus dengan yang secara halus, jangan dionek-oneke. Ora, aku wonge muslim, jenengan wis kafir. Nah, niku enggak boleh. Tetap harus halus tanpa
menyakiti orang tua. Terus mengejek, membodoh-bodohkan orang tua, memperbudak dan menghina. Nah, ini mungkin karena sekarang zaman milenial ya. Dulu misal orang-orang tua kita sekolah paling sampai SD, jauh-jauh sampai SMP. SD kadang nggak lulus. Kita yang mungkin sampai sarjana, S2, diploma ya. Terus magister, profesor gitu. Terus kemudian kita nggak boleh yang namanya gumede kepada orang tua. Ya kita karena mungkin kesuksesan kita dalam berpendidikan itu ya karena doa orang tua, ya kan? Tidak ada yang tahu doa siapa yang terkabulkan. Barangkali malah lebih manjur orang tua kita yang mendoakan daripada doa kita sendiri. Nah, itu makanya kita tidak boleh mengejek, membodoh-bodohkan orang tua, memperbudak dan menghina. Kemudian mendoakan agar cepat mati, kurang ajar banget ya. Menuntut di luar kemampuan orang tua, tidak mau bersilaturahmi dan tidak pernah mendoakan kebaikan untuknya. Ini juga termasuk sebab-sebab kita durhaka kepada orang tua nih, ya. Ndongake orang tua ben cepat mati, entah karena apa, nggak suka atau apa. Mungkin karena orang tuanya miskin gitu kan, kayak di film-film gitu. Terus kita sudah kaya, ya itu. Dan orang-orang itu nggak tahu orang tuanya didoakan cepat mati. Kemudian menuntut di luar kemampuan orang tua, ya. Ini juga sama penghasilan atau pekerjaan orang tua sebagai tani kok kita minta dibelikan motor ninja, mobil, ya ini kok namanya menuntut di luar kemampuan orang tua. Nah, itu bisa jadi sebab-sebab durhaka. Ya kalau kita misal mau yang lebih ya berarti kita sendiri yang usaha. Kalau misal orang tua belum bisa memberikan, ya kita tunggu, kita sabar ya. Karena kemampuan orang tua untuk kebutuhan kita sehari-hari saja susah, masa kita mau tambah beban ya. Jangan sampai kita malah membiarkan demi kita untuk keinginan memenuhi keinginan kita, jangan sampai orang tua jual tanah. Walaupun bisa beli motor bagus, tapi tanah itu kan investasi untuk jenengan sendiri juga ke depannya. Sayang-sayang, tanah itu nggak ada harganya. Ya, bahkan tanah itu bisa ke anak cicit kita itu tanah. Maka untuk dijual untuk membeli motor 2 tahun atau 3 tahun sudah rusak, sudah bosan ya percuma ya. Itu sebuah pembodohan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian tidak mengakui sebagai orang tuanya ya, jelas ya, kayak malin kundang ya, menyesal dilahirkan dari rahimnya. Karena kita orang miskin nyesel, kenapa aku ora dilahirke saka biongane Pak Jokowi ben dadi presiden. Misal gitu ya. Menyesal ya. Ampun sampai punya berpikiran atas niku. Kemudian tidak memperhatikan nasihatnya, tidak meminta izin ketika keluar rumah. Itu bahaya. Jadi kalau misal masih ada orang tua, terutama berpergian jauh ya, niku ya sebisa mungkin izin. Nek paling tumbas nopo atau berangkat sekolah ya pamitan ya. Oke, itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Hanya itu. Nanti sesi tanya jawab bisa disampaikan melalui WA ataupun Google Classroom ya. Tetap mungkin sekian saja dan terima kasih. Jangan patah semangat meski dalam kondisi terburuk sekalipun ya. Kita harus tetap semangat. Niku mawon, jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Di luar ini untuk materi ini saya tutupkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.